Halo ayah bunda hebat, berjumpa kembali bersama saya Junaidi Junaid dalam acara Junaidi Berbagi. Ayah bunda hebat, topik kita kali ini adalah mengatur keuangan keluarga. Karena keharmonisan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh bagaimana cara kita mengatur keuangan. Seperti kita tahu bahwa tidak semua orang bergaji tinggi atau memiliki usaha. Ada pengusaha yang bergaji sampai miliaran rupiah. Namun, ada pegawai yang gajinya puluhan juta. Bahkan kadang-kadang hanya 5 juta rupiah, 3 juta, 1 juta, dan hanya 500 ribu rupiah per bulan. Pada video ini, saya akan share 8 tips mengatur keuangan keluarga jika pendapatan kita masih tergolong rendah. Misalnya, baru sebatas 3 juta rupiah per bulan atau masih di bawah itu. Tips-tips yang akan saya bagikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, prioritaskan menggunakan uang kita hanya untuk kebutuhan pokok saja, yaitu kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kalau kita belum memiliki rumah sendiri, usahakan kita cari kontrakan yang paling sederhana. Hal ini supaya anggaran pengeluaran sewa rumah kita bisa kita lakukan seminim mungkin. Begitu juga makanan. Sebaiknya kita memasak sendiri dan carilah bahan makanan yang cukup murah, seperti tahu tempe, telur, dan lain-lain. Kalau memungkinkan, tanamlah sayur mayur dan bumbu di pot atau halaman rumah. Hal ini akan sangat membantu mengurangi beban belanja dapur yang harus dipenuhi setiap hari. Ayah bunda hebat, tips yang kedua adalah jika kita bekerja di kantor atau pabrik, usahakanlah cari kontrakan atau rumah di area sekitar tempat kita bekerja. Hal ini sangat penting. Mengapa? Karena kita tahu saat ini kebutuhan akan biaya transportasi itu sangat tinggi. Nah, dengan kita mencari kontrakan atau rumah terdekat dengan kantor kita, maka biaya ini bisa kita tekan lagi, terutama bagi kita yang tinggal di perkotaan. Tips yang ketiga, bagi keluarga yang masih memiliki balita, maka kita harus sebijak mungkin menggunakan uang kita, yaitu hanya untuk kebutuhan yang memang menjadi skala prioritas balita tersebut. Misalnya, kalau kita harus memilih antara membeli baju atau susu, ya tentu kita harus memilih membeli susu terlebih dahulu. Mengapa? Ya karena meminum susu akan berdampak pada kesehatan anak daripada baju baru. Tidak apa-apa anak kita memakai baju bekas keluarga kita misalnya, atau membeli baju second, daripada anak kita memakai baju yang bagus, yang mahal, namun badannya tidak sehat atau kurang nutrisi. Tips yang keempat, berapapun gaji kita, usahakan tetap menabung. Kita harus membuka rekening di bank yang kita percaya. Jika pendapatan kita misalnya 3 juta, kita usahakan agar kita bisa menabung setiap bulan 500 sampai 1 juta rupiah. Nah, pergunakan sisa uang sehemat mungkin. Menabung sangatlah penting karena kita tidak tahu kondisi kita ke depannya. Jika kita seorang karyawan atau pekerja, pemecatan bisa mengintai kita kapan saja. Inilah yang harus kita antisipasi. Simpanlah uang kita secara berkala dan sebanyak mungkin. Usahakan agar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti PHK, uang simpanan kita masih bisa menopang kehidupan selama 6 bulan ke depan. Dan ini memberi ruang bagi kita untuk berpikir, untuk mencari atau berusaha menemukan pekerjaan baru. Berikutnya, yang kelima, usahakan jangan pernah berhutang, apalagi untuk kebutuhan yang memang tidak terlalu penting. Misalnya kita mau membeli TV, kulkas, pakaian, sepatu, kursi,
dan lain-lain. Kalaupun barang tersebut memang dibutuhkan, usahakan menabung terlebih dahulu baru kita membelinya. Membeli dengan cara berhutang akan menaikkan harga barang. Ini yang harus dihindari. Namun, jika kita memiliki usaha dan ingin menambah modal, berhutang dengan perhitungan yang matang dan sudah dipikirkan baik-baik, boleh-boleh saja. Ingat, berhutanglah jika itu memang bisa memaksimalkan pendapatan usaha dan pendapatan kita ke depan. Tips yang keenam, gunakan air, listrik, dan pulsa sehemat mungkin. Misalnya, kita bisa mematikan lampu atau alat elektronik saat tidak digunakan, terutama di siang hari. Tips yang ketujuh, kita coba untuk mencari tambahan penghasilan selain gaji. Misalnya, kita bisa membuka usaha kecil-kecilan di rumah atau penjualan melalui online. Kita tahu bahwa saat ini, untuk membuka usaha, kadang-kadang kita tidak perlu tempat karena adanya media online untuk berbisnis. Kita juga bisa memanfaatkan waktu luang atau liburan kita untuk mencari atau bekerja di tempat lain. Tips yang terakhir atau yang kedelapan, kita selalu mencari celah atau peluang usaha yang mungkin ada di sekitar kita dengan cara mengenalinya melalui keluhan-keluhan yang muncul di sekeliling kita. Misalnya, jika di tempat kita banyak ibu-ibu yang mengeluh susah mengisi galon air isi ulang. Nah, dari masalah tersebut kita tahu bahwa ada peluang usaha di sana yang dapat segera kita manfaatkan dengan membuka usaha jual isi ulang air minum. Demikianlah Ayah Bunda Hebat, 8 tips mengatur keuangan keluarga. Tips ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani sendiri. Namun Ayah Bunda dan pasangan keluarga muda bisa menemukan kembali tips lainnya dalam mengatur keuangan keluarga sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terima kasih.